Halo semuanya, selamat datang semua teman-teman yang bekerja di Taiwan. Saya Guru Niki. Dalam pekerjaan Anda sehari-hari, apakah Anda menghadapi berbagai masalah dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya? Biarkan kunci bekerja membantu Anda menjawab segala macam permasalahan sulit dan rumit di tempat kerja. Kami juga akan berbicara tentang pekerjaan di Taiwan minggu ini. Topik kali ini sedikit lebih sulit, tentang hukum dan hak ketenaga kerjaan. Jangan lihat saya yang biasanya hanya mengajar bahasa Mandarin, tapi guru juga tahu banyak tentang hukum. Sebelum mulai membaca kiriman pembaca, guru baru saja menerima surat hangat dari seorang teman dan ingin membacanya bersama semua orang. Mari kita lihat apa ini. Wow, itu Lao Tong Qi Yue, kontrak kerja. Banyak orang yang takut ketika melihat kata-kata padat di kontrak. Tidak masalah, guru suka menyederhanakan hal-hal yang rumit. Mari saya tunjukkan kepada kalian apa yang tertulis dalam Lao Tong Qi Yue, kontrak kerja. Pertama-tama, pastikan judul dokumen yang kita peroleh bertuliskan Qi Yue, kontrak, atau He Yue, kontrak, yang artinya sama. Qi Yue, kontrak, He Yue, kontrak adalah suatu dokumen tentang Anda atau agensi atau bos yang dibuat untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kedua belah pihak harus mematuhinya. Karena kedua belah pihak harus mematuhinya, maka harus memastikan bahwa kedua belah pihak memahami isi Qi Yue, kontrak. Jadi pastikan untuk mengkonfirmasi bahasa asli yang ada di bawah bahasa Mandarin. Selanjutnya, mari kita lihat isi yang akan ditulis. Guzu, majikan yang merupakan laopan, bos, dan akan ditulis sebagai jiafang, pihak A dalam kontrak. Dan Anda, laokong, pekerja, akan ditulis sebagai yifang, pihak B dalam kontrak. Dalam ketentuan kontrak, Anda harus mengidentifikasi dengan jelas jiafang, pihak A, dan yifang, pihak B untuk menghindari kesalahpahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian penting apa yang biasanya dicatat dalam kontrak? Yang pertama adalah qi yue jijian, masa kontrak. Perhatikan waktu mulai dan berakhirnya kontrak untuk menghindari wei yue, pelanggaran kontrak. Berikutnya adalah gongzi, gaji. Upah yang paling dipentingkan oleh teman-teman buruh adalah gaji atau upah. Gaji atau upah juga perlu dicatat dalam kontrak. Upah dapat juga disebut xinzi, gaji, xinshui, gaji, qian, uang. Begitu pula yang disebutkan terakhir kali tentang peraturan, xiujia, libur, dan qingjia, izin, serta baoxian, asuransi yang kita bicarakan di episode sebelumnya. Setelah membaca semua ketentuan kontrak, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada penerjemah atau agensi. Isi kontrak terutama didasarkan pada kesepakatan antara kedua pihak dan tidak ada kebenaran mutlak tentang isi yang tertera. Total ada 2 salinan kontrak yang akan ditandatangani, dan kedua belah pihak akan menyimpan masing-masing 1 salinan. Jika tidak ada masalah, kedua belah pihak akan qianming, tanda tangan, di bagian bawah untuk menyatakan persetujuan mereka dengan isi kontrak. Bos mungkin berkata, "Qing qianming, silakan ditandatangani." Jika tidak ada pertanyaan, Anda dapat menjawabnya dengan jawaban hao te, baik, dan menandatanganinya. Jika Anda masih perlu membaca kontrak tersebut atau memikirkannya, Anda dapat menjawab, "wo kan isha, saya lihat sebentar," atau "wo xiang isha, saya pikirkan sebentar." Poin penting, kata kerja ditambah isha pernah kita pelajari dalam diari kehidupan Ani di Taiwan. Apakah Anda masih ingat? Mari kita lihat penampilan langsung dari teman-teman. 请签名。好的，你看一下合约内容有没有问题？好，我看一下。如果没有问题的话，请在这里签名。是1年的合约吗？不是，是3年的契约。 Setelah membaca percakapan teman-teman, semua orang tahu bahwa ketika menandatangani kontrak, Anda dapat menjawab dengan hao te, baik, atau wo xiang isha, saya pikir sebentar. Kalau di sini, di episode 8, kita belajar bahwa ruko, jiu, bila, maka mengasumsikan bahwa sesuatu itu benar akan menyebabkan suatu hal terjadi.
Kata 如果 的话 jika di sini juga berarti mengumpamakan bahwa sesuatu itu benar. Terkadang kita hanya mengatakan 如果 jika dan 的话 dihilangkan. Setelah perjanjian antara kedua belah pihak selesai dan kontrak kerja ditandatangani, kita akan dilindungi sepenuhnya oleh hukum Taiwan. Baik pemberi kerja maupun pekerja sendiri dapat mengetahui dengan jelas isi perjanjian masing-masing. Jadi sebelum bekerja, Anda harus memperhatikan perhatian khusus ke kontrak kerja. Oke, mari kita masuk ke surat pembaca yang paling dinantikan semua orang. Mari kita segera lihat apa yang ditulis pembaca ini. Halo guru, saya telah bekerja di Taiwan selama hampir 3 tahun dan kontrak saya akan segera berakhir. Saya masih ingin tinggal dan bekerja di Taiwan. Apa yang harus saya lakukan? Sepertinya teman ini sudah terbiasa bekerja di Taiwan dan saya ikut senang untuk Anda. 契约到期, setelah kontrak berakhir, Anda dapat memilih untuk 续聘, memperbarui kontrak, 转出, pindah. Jika Anda bekerja di tempat majikan lama dengan baik, Anda dapat langsung 续聘, memperbarui kontrak kerja, dan terus bekerja di tempat yang sama dan majikan yang sama. Bila ingin mengganti pekerjaan dan majikan yang baru, maka majikan juga dapat mengajukan permohonan 转出, pindah keluar. Tidak peduli apakah Anda 续聘 memperbarui kontrak atau 转出 pindah, Anda dapat terus bekerja di Taiwan. Anda dapat bekerja di Taiwan hingga 12-14 tahun. Jika kinerja Anda baik, dapat mengajukan permohonan Kementerian Tenaga Kerja untuk bekerja sebagai tenaga teknis tingkat menengah dan terus bekerja di Taiwan. Guru menyadari bahwa surat ini memiliki poin pembelajaran yang sangat berguna dan dapat dibagikan kepada semua orang. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan saat menandatangani kontrak kerja atau saat memutuskan apakah akan memperbarui atau pindah, tidak tahu harus bagaimana, Anda ingin menanyakan pendapat kepada profesional atau orang Taiwan lainnya, Anda bisa menanyakan 怎么办, apa yang harus dilakukan. Ini adalah kata yang sangat praktis, sering sekali digunakan di tempat kerja. Anda harus mempelajarinya. Ketika Anda menghadapi situasi yang rumit atau sulit untuk ditandatangani, Anda dapat bertanya kepada orang Taiwan, 怎么办, apa yang harus dilakukan untuk meminta bantuan atau saran. 我看不懂契约, 怎么办? Saya tidak mengerti kontrak, apa yang harus dilakukan. 我不知道怎么接受续聘, 怎么办? Saya tidak tahu bagaimana melanjutkan kontrak, apa yang harus dilakukan. 我不知道怎么转出, 怎么办? Saya tidak tahu bagaimana pindah kerja, apa yang harus dilakukan. Saat kita ingin melakukan kerja, kita akan diproses melalui majikan. Kita bisa belajar bagaimana berkomunikasi dengan majikan bahwa kita punya keinginan untuk melanjutkan kontrak. Saat ini, Anda bisa mengatakan, 请问可以帮我办续聘吗? Bisakah Anda membantu saya memperbarui pekerjaan saya? Mari kita lihat situasi tayangan langsung dari teman-teman. 喂，你好， 1955，您好，我看不懂契约，怎么办？我帮您转接翻译。谢谢。 Wow, Anda sangat luar biasa. Tahu bahwa Anda dapat menghubungi 1955 untuk meminta bantuan penerjemah. Sudahkah Anda mempelajari poin penting dari cara meminta bantuan yang serbaguna ini? Ketika Anda menghadapi kesulitan di tempat kerja dan tidak tahu cara menyelesaikannya, jangan menanggungnya sendirian atau mengatasinya secara sembarangan. Tetapi, bicaralah dengan berani, 怎么办, apa yang harus dilakukan. Biarkan bos dan rekan kerja membantu Anda. Oke, mari kita lanjutkan ke surat kiriman pembaca berikutnya. Halo guru, terakhir kali saya menandatangani kontrak kerja, sudah lama sekali. Untungnya, dengan bantuan guru, saya bisa mengetahui apa yang tertulis di kontrak kerja. Terima kasih kepada guru karena terus mengajar bahasa Mandarin tentang kontrak. Kontrak saya akan segera berakhir tahun ini. Selama beberapa tahun terakhir di Taiwan, saya berterima kasih kepada atasan saya yang telah menjaga saya. Saya berharap saya memiliki kesempatan untuk bekerja di Taiwan lagi di masa depan. Setelah kembali ke negara saya masih akan terus menonton program Kunci Bekerja secara rutin. Terima kasih kepada pembaca ini. Dalam surat pembaca disebutkan, 还好有老师的帮忙，我才能知道劳动契约写什么. Untungnya, dengan bantuan guru, saya baru bisa mengetahui apa yang tertulis dalam kontrak kerja. 还好有的帮忙才. Untungnya, dengan bantuan
baru, menandakan kebentungan diri dapat digunakan untuk menunjukkan rasa terima kasih. Mari kita lihat kalimat lengkapnya. 还好有老师的帮忙，我才能知道劳动契约写什么。Untungnya ada bantuan guru, saya baru bisa mengetahui apa yang tertulis di kontrak kerja. Guru memberikan beberapa contoh lain. 还好有1955的帮忙，我才能读懂合约。Untungnya, dengan bantuan 1955, saya dapat memahami kontrak tersebut. 还好有老板的帮忙，我才能工作顺利。Untungnya, dengan bantuan bos saya bisa bekerja dengan lancar. 希望 berharap. Saat mengungkapkan keinginan, kita sering mengucapkan 希望 berharap. Seperti yang dikatakan pembaca ini, 希望以后有机会再去台湾工作. Saya berharap ada kesempatan untuk bekerja di Taiwan lagi di masa depan. Contoh lainnya, 希望工作顺利, berharap pekerjaan lancar. 希望可以续聘, berharap bisa melanjutkan kontrak. Mari kita lihat penampilan langsung dari teman-teman. 老板，谢谢你的照顾。很可惜，你不再续聘。我希望以后还有机会再回来。当然欢迎。 Saat Anda meninggalkan tempat dengan sopan, Anda bisa mengucapkan 谢谢你的照顾, terima kasih telah menjaga saya. Ini adalah istilah yang sopan untuk berterima kasih kepada orang lain atas apa yang telah mereka lakukan untuk Anda. Anda dapat mengatakan 谢谢你的帮忙, terima kasih atas bantuan Anda. Apa kalian semua sudah memahaminya? 希望大家工作顺利. Saya berharap semoga sukses dengan pekerjaan Anda. Mari kita meninjau kembali apa yang kita pelajari hari ini. 契约 kontrak, 合约 kontrak, 雇主 majikan juga merupakan 老板 bos dan akan ditulis sebagai 甲方 pihak A dalam kontrak, dan Anda 劳工 pekerja akan ditulis sebagai 乙方 pihak B dalam kontrak. Gaji atau upah yang paling dipentingkan oleh teman-teman buruh adalah 工资, gaji atau upah. Gaji atau upah juga perlu dicatat dalam kontrak. Upah dapat juga disebut 薪资 gaji, 薪水 gaji, 钱 uang. Begitu pula yang disebutkan terakhir kali tentang peraturan 休假 libur dan 请假 izin serta 保险 asuransi. 契约期间 masa kontrak, 违约 pelanggaran kontrak, 签名 tanda tangan, 我看一下 saya lihat sebentar, 我想一下 saya pikirkan sebentar. 契约到期 setelah kontrak berakhir, 续聘 memperbarui kontrak, 转出 pindah. 怎么办? Apa yang harus dilakukan? 还好有的帮忙 才 untungnya dengan bantuan baru kiat kerja sudah hampir berakhir. Mari kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya.